Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi hari ini dengan Ustazah Ina. Bagaimana kabar kalian semua? Ustazah doakan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 4C tentang fungsi bagian pada tumbuhan dan hewan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke anak-anak, jika kemarin kita sudah belajar di tematik tema 4B tentang energi dan sumber daya alam beserta manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada energi matahari, energi angin, energi air, dan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Hari ini kita di tematik 4C akan belajar fungsi bagian pada tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh di dalam tanah. Akar dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada akar tunggang dan akar serabut. Akar berdasarkan fungsinya. Yang pertama, akar gantung. Akar gantung berfungsi menyerap uap air, gas dari udara. Contohnya adalah pohon beringin dan bunga anggrek. Akar nafas. Akar nafas berfungsi untuk bernafas atau menyerap oksigen. Contohnya yaitu pada akar pohon bakau. Akar papang berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Biasanya ada pada akar pohon randu. Akar tanjung berfungsi sebagai penopang berdirinya batang agar kuat menahan ombak. Contohnya yaitu pada pohon pandan. Yang kedua yaitu batang. Ada dua jenis batang pada tumbuhan, yaitu batang berkayu dan batang basah. Batang berkayu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, batangnya keras, berwarna coklat, sulit dipatahkan. Sedangkan untuk batang basah memiliki ciri-ciri yaitu batang lunak, berwarna hijau, dan mudah dipatahkan. Selanjutnya yang ketiga, daun. Daun adalah tempat terjadinya fotosintesis. Bentuk daun umumnya pipih dan melebar. Daun umumnya berwarna hijau. Daun terdiri atas tulang daun, helai daun, dan tangkai daun. Bunga adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Bentuk dan warna bunga bermacam-macam. Contohnya, bunga kembang sepatu, bunga soka, dan bunga mawar. Bagian-bagian bunga. Kemudian yang terakhir adalah biji dan buah. Biji mengandung calon tumbuhan baru.
Fungsi buah adalah untuk penyebar biji. Terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Oke anak-anak, itulah tadi bagian dan fungsi pada tumbuhan. Yuk kita lihat untuk fungsi dan bagian pada hewan. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Bagian tubuh hewan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan juga di air. Fungsi bagian tubuh katak: kaki depan, mata untuk melihat, kulit yang selalu lembab untuk membantu pernafasan, kaki belakang yang panjang untuk membantu melompat. Kucing hidup di darat dan merupakan hewan pemakan daging. Fungsi bagian tubuh kucing: cakar untuk mencengkeram makanan, memanjat atau menggali, kaki untuk berjalan, berlari, dan melompat, telinga untuk mendengar. Kucing memiliki pendengaran yang tajam, rambut untuk menjaga suhu tubuh, ekor untuk menjaga keseimbangan, mata untuk melihat. Penglihatan kucing yang tajam dapat melihat di tempat yang cukup gelap. Hidung untuk mencium bau, misalnya makanan. Lidah untuk membantu makan dan membersihkan tubuh. Burung hidup di darat dan bergerak dengan cara terbang. Fungsi bagian tubuh burung: bulu untuk menjaga suhu tubuh, paruh untuk mengambil makanan, sayap untuk terbang, ekor untuk menjaga keseimbangan, kaki untuk hinggap, berjalan, serta menggali. Ikan hidup di air dan bergerak dengan cara berenang. Bagian tubuh ikan: mata untuk melihat, insang untuk bernafas, sisik melindungi tubuh ikan, sirip untuk berenang, sirip ekor untuk menjaga keseimbangan ketika berenang. Kura-kura hidup di darat dan bergerak dengan cara berjalan. Fungsi bagian tubuh kura-kura: mata untuk melihat keadaan sekitar, mulut untuk makan, tempurung untuk melindungi diri, dan kaki untuk berjalan. Itulah tadi penjelasan tentang fungsi bagian-bagian pada hewan dan tumbuhan. Oke anak-anak, selalu rawat dan jaga tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita, karena kita tidak bisa hidup tanpa tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Yuk sayangi mereka dengan selalu rawat dan jaga mereka dengan baik. Cukup sekian dari Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.